Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dinda dengan NPM 21700651664, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Eh, Guna saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan UAS saya dalam mata kuliah ICT Technopreneurship dan Leadership dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Ucuk Darussalam, ST.MT. Selanjutnya, saya akan jelaskan dari referensi jurnal yang saya ambil, yaitu The Impact of Digital Transformation and on Strategic Business Management atau dampak transformasi digital terhadap manajemen bisnis strategis. Ini adalah jurnalnya, yaitu pada volume 8 ISO 1 nomor 18 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan penunjukan faktor-faktor kunci dalam pengembangan manajemen bisnis strategis di tengah transformasi digital global. Transformasi digital sebagaimana transformasi global mempengaruhi perusahaan secara berbeda berdasarkan lingkungan regulasi dan tingkat kecanggihan ekonomi di setiap wilayah. Tren yang distributif ini memaksa perusahaan untuk merombak pendekatan manajemen strategis mereka secara mendasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kerangka strategis transformation digital yang dapat mengatasi tantangan tersebut serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini. Selanjutnya adalah permasalahan. Paper ini membahas tentang bagaimana tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi transformasi digital yang cepat dan distributif. Yang bukan hanya soal adoptif teknologi baru, tetapi juga berdampak pada model bisnis, strategis manajemen, dan interaksi dengan pelanggan. Secara khusus, permasalahan mencakup kebutuhan peningkatan infrastruktur teknologi informasi ini dan keterampilan tenaga kerja, dampak otomatisasi terhadap pekerjaan, serta tantangan menyesuaikan diri dengan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Memahami permasalahan ini penting agar perusahaan dapat mengembangkan strategi efektif dalam menghadapi era digital. Selanjutnya, ada tujuan yang akan saya jelaskan, yaitu tujuan utama dari metode yang diusulkan dalam paper ini adalah mengembangkan kerangka strategi transformasi digital untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan perubahan digital yang cepat. Kerangka ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi perusahaan, mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan dapat memperkuat posisi strategis mereka di era digital serta mengatasi ancaman terhadap profitabilitas dan posisi pasar. Selanjutnya ada stage of the art atau landasan metode existing dalam pengusulan proses bisnis digital. Paper ini mengidentifikasi beberapa landasan metode exciting dalam konsep bisnis digital yang meliputi kerangka kerja transformasi digital yang mencakup otomatisasi dan pengelolaan data. Inovasi manajemen sebagai elemen strategis untuk bersaing di era digital, penggunaan analis data besar dan kecerdasan buatan atau AI untuk memahami perilaku pelanggan dan mempercepat pengambilan keputusan, serta mempengaruhi lingkungan regulasi dan ekonomi yang bervariasi di tiap wilayah. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, paper ini mengembangkan kerangka strategi transformasi digital yang komprehensif dan adaptif untuk berbagai perusahaan di berbagai industri. Selanjutnya adalah keunggulan metode. Keunggulan metode yang diusulkan dalam paper ini mencakup pendekatan terintegrasi yang menggabungkan beberapa elemen dari literatur, termasuk kerangka kerja transformasi digital, inovasi manajemen, dan analisis data. Kerangka ini dirancang agar fleksibel dan adaptif, memungkinkan perusahaan dari berbagai industri untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifikasi mereka. Selain itu, metode ini mendorong adopsi inovasi dalam manajemen dan operasional,
memprioritaskan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memahami dan memenuhi ekspektasi yang terus berkembang. Secara keseluruhan, metode ini menawarkan seluruh komprehensif dan adaptif dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Selanjutnya, cara kerja atau implementasi bentuk algoritma atau diagram sistem. Metode algoritma implementasi metode transformasi digital dalam paper ini mencakup 7 langkah utama, dimulai dengan mengidentifikasi tujuan strategis perusahaan dalam konteks digital, diikuti dengan analisis kebutuhan melalui SWOT dan pengumpulan data. Selanjutnya, kerangka strategis dikembangkan mencakup otomatisasi, analisis data, dan inovasi manajemen. Teknologi yang tepat dipilih dan diterapkan dalam proses bisnis yang diidentifikasi, diikuti dengan pelatihan keterampilan ketenaga kerjaan. Kinerja dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan menyesuaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk terus berkembang strategis dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya adalah hasil implementasi. Hasil implementasi metode transformasi digital dalam paper ini ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti grafik kinerja yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, tabel perbandingan metrik kinerja sebelum dan sesudah transformasi, hasil simulasi yang memproyeksikan pertumbuhan pendapatan, dan pengukuran ROI dari proyek transformasi digital. Semua data ini membantu perusahaan memahami dampak dari transformasi yang diterapkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat berdasarkan hasil yang terukur dan konkret. Hasil analisa data yang diperoleh, hasil analisa data dari implementasi metode transformasi digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek penting seperti efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan ROI. Efisiensi operasional meningkatkan dengan pengurangan waktu penyelesaian proyek dan menurunkan biaya operasional, sementara kepuasan pelanggan juga mengalami kenaikan terlihat dari peningkatan Net Promote Scores atau NPS. Selain itu, ROI menunjukkan hasil positif dengan menghemat biaya yang signifikan, dan perusahaan juga berhasil meluncurkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan tingkat pemanfaatan data yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan, transformasi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan di berbagai parameter. Selanjutnya, hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan. Kesimpulan dari penerapan metode transformasi digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan. Peningkatan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, ROI positif, percepatan inovasi produk, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan strategis adalah beberapa manfaat utama yang berhasil dicapai. Secara keseluruhan, transformasi digital tidak hanya membuat operasi lebih efisien, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mendorong inovasi yang sangat penting untuk daya saing perusahaan di era digital saat ini. Selanjutnya, saran. Berikut adalah ide-ide untuk mengembangkan metode usulan transformasi digital. Yang pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan cepat dapat meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasar. Kedua, penerapan metode di sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang ketiga, pengembangan model bisnis modular yang dapat diadaptasi oleh perusahaan kecil akan memperluas akses pelanggan dan menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Keempat, fokus pada pengembangan keterampilan digital karyawan melalui program pelatihan akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi baru dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir,
Riset lanjutan tentang dampak sosial dari transformasi digital akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsekuensi jangka panjang bagi hubungan kerjasama dan kesejahteraan karyawan. Pengembangan ide-ide ini akan memperluas penerapan metode dan memberikan manfaat yang lebih besar di berbagai sektor. Baik, dari saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.